Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan perikop terakhir dari Injil Lukas bab 11 dengan judul perikop Yesus mengecam Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu, orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh! Bukankah Dia yang menjadikan bagian luar? Dia juga yang menjadikan bagian dalam. Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi, celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, kecaman Tuhan Yesus ini sangat panjang ya. Ini bahkan ada banyak. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka sangat munafik ya. Yang mulai dari pertama, mencuci tangan. Yesus datang makan, Yesus nggak mencuci tangan. Ya, zaman sekarang ya, zaman COVID ya. Ya, zaman dulu maksudnya zaman waktu COVID kan kita harus cuci tangan, bahkan dengan hand sanitizer. Bahkan setelah diberikan tempat cuci di luar, misalnya di gereja sudah ada tempat cuci, untuk bahkan sediakan sabun. Di dalam, begitu mau terima komuni masih pakai hand sanitizer lagi ya, double ya.
Yesus sendiri tidak cuci tangan ya, langsung makan. Padahal kebiasaan orang Farisi cuci tangan dulu, membasuh tangan dulu ya, sebelum makan. Nah, Yesus heran ya, kamu ini mementingkan hal-hal lahiriah, hal-hal duniawi, adat istiadatnya, kebiasaan manusia. Kamu tidak memperhatikan kebiasaan Tuhan, hal-hal surgawi. Ya kalau tangan Yesus sudah bersih, ngapain cuci tangan lagi ya? Ngapain lagi pakai hand sanitizer ya? Kecuali kalau habis dari tempat yang kotor ya, mungkin habis dari pegang uang ya, belanja di pasar, ya pulang cuci tangan ya, supaya tidak kena kuman penyakit. Yesus kan tidak pergi ke pasar ya, tidak pegang uang, tangan Yesus bersih. Ya, ngapain lagi cuci tangan ya? Jangan sok ritual ya. Cuman ritual itu payah itu. Imannya kosong tapi ritualnya tinggi sekali, membebani. Bahkan ya saat ini kan juga banyak kan, banyak sekali ritual-ritual rohani ya, seolah-olah itu hebat, seolah-olah itu suci, seolah-olah itu benar. Kalau itu tidak perlu ya, itu berlebihan ya. Bahkan membebani. Seperti itu ada nanti kan ini orang-orang Farisi ini, celaka kamu, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak mau menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Lihat ini ya, orang-orang umat biasa diberi beban-beban. Ini menggambarkan orang-orang dan ahli-ahli Taurat itu senang memberikan beban-beban, aturan-aturan agama yang berat pada umat, sedangkan mereka sendiri mau orang munafik ya. Mereka pikir mereka suci ya. Mereka pikir mereka lebih baik daripada orang-orang biasa. Mereka pikir karena mereka tahu banyak hal tentang agama, pengetahuan tentang agama, tetapi mereka tidak melakukan ya. Orang lain disuruh memikul beban yang begitu berat, tapi mereka sendiri tidak mau memikulnya ya. Hanya menonton, lihat nih, menonton. Bantu juga enggak, ini tidak membantu. Yang benar aja. Bantu kek. Bantuin diangkat, ini bebannya berat kan. Dan gak cuma nonton tok. Demikian juga sekarang ini kan di gereja-gereja kalau ada kerja bakti ya, pemimpin-pemimpinnya senangnya cuma nyuruh-nyuruh kan. Udah itu duduk di pojok di meja ketawa ketiwi gitu. Yang lainnya kerja bakti, yang lainnya pemimpinnya cuma sok mengatur ya. Sana belum dibersihkan, itu belum dibersihkan. Seperti itu. Bu ya turun ikut bantu. Bu ya ini ikut bantu, tolong diangkat, ini bebannya berat ya. Ini kan perempuan ini sedang mencoba meletakkan beban ke atas keledai. Ini ahli-ahli Taurat ini cuma menonton saja ya. Belagak menjadi bos, jadi manajer, nyuruh-nyuruh, senangannya nyuruh-nyuruh itu. Padahal upahnya kita sama di surga ya. Jangan nyuruh-nyuruh, ikut turun, ayo bantu, pikul. Nah, upah kita sama di surga. Jadi jangan jadi bos. Kita semua saling melayani ya. Jadi jabatan itu bukan untuk mendapatkan pangkat, mendapatkan kehormatan, bukan. Jabatan itu dipakai untuk melayani. Kalau tidak mau melayani, sudah tidak usah jadi pemimpin. Lihat ini, Yesus mengecam, "Hai kamu orang-orang bodoh, kamu membersihkan pinggan. Kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan ya, dibersihkan ya. Tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Seperti kuburan. Kuburannya kamu bersihkan, di dalamnya penuh dengan kotoran." Celakalah kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, suka menerima penghormatan di pasar. Kalau sekarang tuh lain lagi ya. Orang-orang kalau di gereja itu kan senangnya duduk di paling belakang toh. Ya bukan karena pengen jadi orang yang terbelakang, bukan karena rendah hati, tetapi mereka malu duduk di depan. Tidak ya. Bahkan sering kan kita disuruh duduk, ayo duduk di depan, maju, kursi di depan masih kosong. Bukan berarti yang duduk di belakang itu orang yang rendah hati, bukan. Nggak mesti.
Ya ada juga yang seperti itu ya. Tapi ya di sini orang-orang Farisi itu senangnya duduk terdepan ya. Maksudnya karena mereka memang bukan ingin mengisi tempat kosong, tetapi ingin mendapatkan penghormatan, merasa terhormat. Bahkan mereka ini tersinggung ya. Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga ya. Lucu, lo kok menghina ya? Paling Yesus mengatakan apa adanya, bahwa orang Farisi itu orang-orang munafik. Kok malah dibilang menghina? Kan sekarang ini kan juga seperti itu kan ya. Kalau kita menegur ya, menegur pemuka-pemuka agama ya, malah kita dianggap apa? Penistaan agama. Itu tuh menghina, penghinaan agama, penistaan agama. Yaitu sering kan, masih sampai sekarang ini kan di Indonesia abad ke-21 tahun 2023 masih ada istilah penistaan agama ya. Padahal kenyataannya mereka itu penuh dengan itu tadi, kebobrokan, kemunafikan, tapi ditegur gak terima. Lalu mereka menggunakan pasal-pasal penistaan agama. Betapa bodohnya pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka agama ya. Bahkan sekarang pun itu. Makanya Yesus mengatakan kepada mereka, celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu. Dan ingat, semua itu tidak akan lewat begitu saja ya. Semua itu akan dituntut dari angkatan ini ya. Semua kesalahan, semua hal-hal kemunafikan yang dilakukan oleh para orang-orang pemuka-pemuka agama, siapapun, itu akan dituntut. Ini nih, lihat ini, mulai dari darah Habel yang dibunuh sampai darah Zakaria yang dibunuh di mezbah di rumah Allah. Semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Maka kita semua ya, tidak hanya pemuka-pemuka agama, pemimpin-pemimpin yang munafik, kita semua akan dituntut kalau kita menjadi orang yang munafik. Maka dari itu, mari kita sekarang lakukan seperti apa yang Yesus katakan. Jangan cuma bersih luarnya, bersih juga hatimu. Kita bersihkan hati kita supaya kita bisa menerima Roh Kudus. Karenanya Roh Kudus yang bisa menghasilkan hal-hal yang baik. Tanpa Roh Kudus, pikiran kita hanya pikiran manusia. Karena otak kita akan terisi oleh hal-hal duniawi, hal-hal ritual duniawi, proses-proses yang membebani ya. Bahkan akhirnya nanti juga ujung-ujungnya adalah kecurangan ya. Korupsi, markup, proyek fiktif, upeti ya, apalagi ya, komisi ya. Pejabat-pejabat kan sekarang ini kan tahun 2023 ini kan banyak yang tertangkap KPK kan. Mereka meminta komisi 10%, 9% dari setiap bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Akhirnya banyak yang ketangkap ya. Memang kita butuh ya. Lembaga seperti KPK saat ini masih sangat dibutuhkan ya. Mungkin sampai seterusnya ya, sebab di Indonesia ini masih banyak mentalitas korupsi ya. Sayangnya mereka-mereka yang bermental korup itu masih mendapatkan banyak teman ya untuk diangkat menjadi pemimpin. Sayangnya orang-orang yang jujur itu temannya sedikit, jadi mereka kalah suara. Akhirnya mereka tidak bisa ya menghasilkan, tidak bisa berkarya. Akhirnya yang terjadi hanya apa? Ya ini kehancurannya, kebobrokannya, ketidakmajuannya, kerugian, jalanan rusak karena dikorup materialnya, bantuan dikorup, disunat, proyek di markup, lalu dipotong, tidak dilaksanakan, dan sebagainya. Banyaklah itu, pokoknya daftarnya terus saja tuh. Di Indonesia tuh masih saja terus saja tuh. Ya itu lucu ya.
Orang yang bermental korup tuh temannya banyak. Makanya ketika demokrasi dilakukan, menang. Jadi yang jadi pemimpinnya ya orang-orang yang korup ya. Sementara yang baik pendukungnya sedikit. Ya bukan berarti yang sedikit itu juga pasti baik, belum tentu. Kadang yang sedikit juga yang jahat juga ada juga ya. Jadi tidak harus ya. Tidak melulu yang sedikit itu yang baik ya. Bisa juga yang banyak yang baik. Tapi kita lihat aja mana yang baik. Bagaimana kita tahu itu yang baik atau yang jahat, atau yang curang atau yang korup? Ya kita lihat aja buah-buahnya ya. Kalau masih ketangkap KPK itu berarti kan udah ini buah-buah yang jelek kan ya, mentalitas korup. Berarti masih banyak mereka yang bermentalitas korup tuh temannya banyak ya. Makanya ketika diadakan pemilihan untuk dipilih pemimpin, mereka menang. Makanya kita yang merasa dirinya bersih, ayo, jangan ragu-ragu, jangan kendor, jangan diam saja, ngomong, berani ngomong yang benar. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya di bab berikutnya, yaitu bab 12. Kita sudah selesai dengan Injil Lukas bab 11. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.